Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wildan Saugi MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang kita bahas hari ini mengenai pada diskusi kita, yaitu tentang memahami perkembangan kognitif masa kanak-kanak pertengahan, karakteristik intervensi. Saya, Ana Rizka, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nur Angelita, Arbaya, Sri Novia Ramadhani, dan Eni Maitika Aryani. Langsung saja kita akan memasuki pembahasan materi. Yang pertama, A. Pengertian perkembangan kognitif masa anak-anak pertengahan. Perkembangan masa anak-anak pertengahan. Masa pertengahan pada anak-anak merupakan kelanjutan dalam masa awal anak-anak. Permulaan pada masa pertengahan ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 dasar bagi sebagian besar anak. Hal ini merupakan perubahan besar dalam pola kehidupannya, sebab masuk ke kelas 1 merupakan peristiwa penting bagi anak yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku. Berikut ini dapat kita pelajari secara bersama-sama dalam pembahasan presentasi kelompok kami. Perkembangan kognitif anak masa pertengahan. Teori pemikiran operasional Piaget. Pemikiran anak prasekolah adalah praoperasional. Pemikiran praoperasional meliputi pembentukan konsep-konsep yang tetap, penalaran mental, penonjolan sikap egosentrisme, dan pembentukan sistem-sistem keyakinan gaib. Pemikiran operasional konkret, menurut Piaget, terdiri dari operasional tindakan-tindakan mental yang memungkinkan anak melakukan secara mental apa yang telah dilakukan sebelumnya secara fisik. Operasi-operasi konkret adalah juga tindakan-tindakan mental yang bertentangan. Selanjutnya, saya akan persilakan untuk materi selanjutnya. B. Karakteristik perkembangan kognitif anak masa pertengahan. Teori pemikiran operasional Piaget. Menurut Piaget, 1967, pemikiran anak prasekolah adalah praoperasional. Pemikiran praoperasional meliputi pembentukan konsep-konsep yang tetap, penalaran mental, penonjolan sikap egosentrisme, dan pembentukan sistem-sistem keyakinan gaib. Pemikiran operasional konkret, menurut Piaget, terdiri dari operasi-operasi tindakan-tindakan mental yang memungkinkan anak melakukan secara mental apa yang telah dilakukan sebelumnya secara fisik. Operasi-operasi konkret adalah juga tindakan-tindakan mental yang bertentangan dengan kontribusi dan kritik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Eni Maitika. Baik, saya akan menunjukkan kebudayaan dan pendidikan memberi pengaruh-pengaruh yang lebih kuat pada perkembangan anak-anak daripada yang diyakini oleh Piaget. Yang pertama, pemrosesan informasi. Meskipun selama periode pertengahan dan periode akhir, anak-anak ini
menyesuaikan diri dengan pengalaman hidup sehari-hari. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas ialah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa dan melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah. Definisi sederhana kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Wujudnya adalah tindakan manusia. Yang keempat, pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah pemahaman atau refleksi terhadap permasalahan secara mendalam, mempertahankan pikiran agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda, tidak mempercayai begitu saja informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber, lisan atau tulisan, dan berpikir secara reflektif dan evaluatif. Akan dilanjutkan dengan saudari Berangelita. Tugas-tugas masa anak-anak pertengahan. Menurut Hafik Hurs, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Hafik Hurs adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arbaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Nah, yang pertama itu adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu, misalnya belajar bertingkah laku. Kemudian yang kedua itu tuntutan masyarakat secara kultural, seperti membaca, menulis, berhitung, dan berorganisasi. Kemudian yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, dalam kurung psikologis yang sedang berkembang itu sendiri, seperti memilih teman dan memilih pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu tuntutan norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kesimpulan, masa pertengahan pada anak-anak merupakan kelanjutan dalam masa awal anak-anak. Permulaan pada masa pertengahan ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 dasar bagi sebagian besar anak. Hal ini merupakan perubahan besar dalam pola kehidupannya. Teori pemikiran operasional Piaget, menurut Piaget, pemikiran anak prasekolah adalah praoperasional. Menurut Hafik Hurs, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapai, maka mereka akan berbahagia. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.